Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, ibu-ibu dan bapak, abang-abang dan adik-adik semuanya, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang sebuah tema yang tentunya penting untuk kita pahami, yaitu manhaj salaf. Dan itu adalah manhaj yang bukan manhaj alternatif. Artinya satu-satunya manhaj yang harus kita lalui. Cuma kita ingin tahu dulu apa sih manhaj dan apa itu salaf. Iya. Apa itu manhaj? Manhaj itu bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Dari kata nahaja, yanhaju nahjan wa manhajan. Artinya adalah qawaid wa dhawabit, kaidah-kaidah serta batasan-batasan yang memberikan kepada kita ya pemahaman tentang suatu permasalahan. Manhaj adalah ya kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang memberikan kepada kita pemahaman dalam memahami suatu permasalahan. Atau dengan bahasa Indonesia kita terjemahkan ringkasnya metode atau metode. Ya. Itu manhaj. Jadi kalau misalnya metode di dalam menuntut ilmu bagaimana, itulah manhaj. Metode di dalam berakidah bagaimana, metode dalam memahami agama bagaimana, itulah manhaj. Iya. Itu namanya manhaj. Sekarang apa itu salaf? Salaf secara bahasa ya, artinya yang telah terdahulu. Salaf secara bahasa artinya apa? Yang telah terdahulu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Fatimah dalam riwayat Nasai, beliau bersabda kepada Fatimah, khairus salaf ana laki, sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Iya. Jadi Nabi SAW bersabda kepada Fatimah, sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Nabi menamakan dirinya salaf sebagai pendahulu Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi menamakan dirinya salaf. Ya, sebaik-baiknya salaf untukmu hai Fatimah adalah aku. Adapun secara istilah, maka para ulama memutlakan kata salaf itu adalah untuk 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Ya, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali, demikian pula Al-Baijuri, demikian pula Adz-Dzahabi dan yang lainnya. Jadi kalau dimutlakan kata salaf artinya 3 generasi yang utama. Siapa mereka? Sahabat, terus tabi'in, terus tabi'ut tabi'in. Kenapa 3 generasi ini? Karena 3 generasi inilah yang dipuji langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mutawatir dengan lafaz khairun nas qarni. Ya. Ini yang lafaz yang mutawatir yang sahih itu dengan lafaz khairun nasi qarni. Adapun lafaz yang tidak sahih yaitu khairul qurun qarni, yang dinyatakan oleh Syekh Albani bahwa lafaz ini palsu, itu khairul qurun. Yang sahih yang mutawatir bahkan itu khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Berarti 3 generasi yang pertama ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan dalam bahasa Arab, qarn itu disebut qarn itu 100 tahun. Ya. Nanti dari tahun 100 sampai tahun 300. Makanya sebagian ulama memberikan batasan salaf itu di bawah tahun 300.
Batasan apa? Salaf itu ya di bawah tahun 300. Adapun 300 ke atas maka itu disebut khalaf. Tahu khalaf? Khalaf itu artinya generasi belakangan. Generasi salaf 300 ke bawah. Imam yang 4 tahun berapa? Imam yang 4 yang terakhir siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, wafat pada tahun berapa? 241 Hijriah. Berarti masih kategori salaf sebetulnya, Pak. Iya. Karena kata-kata qarn disebut dalam bahasa Arab, qarn itu dimutlak disebut qarn itu biasanya rentang waktu 100 tahun. Iya. Namun yang paling utama adalah 3 generasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Kemudian generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Yang kemudian disebut oleh para ulama dengan istilah sahabat, tabi'in, kemudian apa? Tabi'ut tabi'in. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah yang disebut dengan salaf. Jadi kalau antum mendengar kata salaf, jangan antum pikirkan, oh ini kelompok, ini golongan, ini bukan, akhi. Salaf itu adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka saya mau tanya sama antum, setelah antum memahami hakikat salaf, siapa salaf itu? Mungkinkah kita beragama tidak melalui cara mereka? Kalau ada orang berkata, saya tidak mau ngikutin salaf, terus ngikutin siapa? Hah? Kalau salaf itu sahabat. Yang menukil kepada kita Al-Quran dan hadis siapa? Sahabat. Adakah selain sahabat yang menukil kepada kita? Tidak ada. Adakah generasi yang lebih paham tentang Al-Quran dan hadis dari apa? Dari generasi sahabat? Ada? Ada. Tidak ada. Adakah generasi yang langsung dipuji oleh Allah dan Rasulnya selain mereka? Tidak ada. Iya. Maka dari itu kalau ada orang berkata salaf itu hanyalah manhaj alternatif, masih ada manhaj yang lain yang boleh kita ikuti, berarti saya katakan dia tidak mengikuti sahabat, tidak mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mengikuti sahabat Nabi, sahabat ngikutin siapa? Baik. Di zaman sekarang banyak kelompok-kelompok baru muncul, Pak. Banyak kelompok-kelompok yang baru muncul. Ya, contoh misalnya, Ikhwanul Muslimin muncul tahun 1945. Ya, Jamaah Tabligh tahun 1976. Banyak lagi kelompok-kelompok Hizbut Tahrir tahun 1974 lah sekitar itu. Nah, sekarang ya akhal Islam, ini kelompok-kelompok baru muncul belakangan banget, baru ya nggak sampai 100 tahun yang kemarin. Kalau misal dikatakan, apakah manhaj mereka mengikuti sahabat atau tidak? Sebuah pertanyaan. Maka dari itulah ya akhal Islam, yang kita jadikan parameter dalam menilai suatu kelompok, golongan, gerakan, ataupun juga harus kita jadikan parameter itu siapa? Salaf. Ya, siapa salaf? Jadi yang antum pikirkan itu salaf itu yang terbetik siapa? Sahabat. Jangan antum terbetik salaf itu Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Salah. Jadi ketika antum mendengar kata salaf, yang antum langsung terbetik apa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka kalau antum sudah memahami hakikat salaf, saya dan antum insyaallah akan sepakat semuanya. Kalau begitu manhaj salaf bukan manhaj alternatif. Paham, Pak? Sekarang saya mau tahu, Pak. Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Ketika Rasulullah mengabarkan bahwa 72 di neraka, 1 di surga. Kemudian Rasulullah ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah?
Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti Pak, saya mau tanya, apakah manhaj sahabat itu masuk dalam 72 golongan yang sesat? Kau nggak bisa jawab? Tidak. Manhaj sahabat masuk dalam 72 golongan yang sesat atau masuk? Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Karena Rasulullah sendiri yang menyatakan bahwa jalan yang selamat, yang satu yang selamat adalah aku dan para sahabatku. Dan para sahabat itu sudah kita sebutkan mereka lah yang disebut dengan apa? Salaf. Faham tidak Pak? Faham? Jadi ya akhi, sekali lagi saya katakan kepada antum, dan antum harus betul-betul memahami hakikat salaf itu siapa. Nah sekarang beda enggak Ustadz antara salaf dengan salafi? Salaf dengan apa? Salafi. Salafi. Salafi dalam bahasa Arab Pak, ya yang di akhirnya kan ada i. Salafi itu sebetulnya kalau ditulis dalam bahasa Arab itu pakai ya, itu set gitu. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan yaun nisbah, nisbat kepada salaf. Dalam bahasa Arab menisbatkan sesuatu kepada sesuatu itu ditambahkan i aja. Kalau dia mudzakkar, misalnya kamu orang Jakarta, Jakarti. Kamu orang Bogor, Bogori. Kamu orang Saudi, Saudi. Kamu orang Kuwait, Kuwaiti. Maksudnya apa? Yaitu nisbat kepada apa? Jakarta, nisbat kepada Saudi, nisbat kepada apa? Kuwait. Kamu orang Indonesia, Indonesi. Paham tidak? Itu nisbat kepada mereka. Paham? Taib, antum menisbatkan diri kepada negara Indonesia, berarti apa? Indonesia. Demikian pula salafi. Maka fi i-nya di sini ya berbentuk ya yang disebut dengan ya nisbat, yaitu nisbat kepada manhaj salaf. Artinya ketika seseorang berkata saya menisbatkan diri kepada manhaj salaf, maka kamu salafi. Paham? Jadi kalau kita menisbatkan diri kepada manhaj salaf, maka disebut apa? Salafi. Ya. Jadi salafi itu bukan singkatan. Tidak seperti yang sebagian orang bilang salafi itu salah pilih. Ini enggak benar ya akhwal Islam. Ya. Kalau antum baca di internet banyak tulisan-tulisan aneh sekali berbicara tentang hakikat manhaj salaf. Katanya di situ diantaranya disebutkan ya, saya tidak perlu menyebutkan ya di internet mana, website mana. Manhaj salafi itu yang pertama kali mendirikan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Saya katakan aneh bin nyeleneh. Aneh bin nyeleneh. Kenapa? Karena ya kewajiban mengikuti manhaj salaf itu sudah ditetapkan oleh Al-Quran, hadis Nabi SAW, bahkan para sahabat sendiri dan para ulama setelahnya, bahkan imam yang 4. Semuanya memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Adapun Al-Quran, dalilnya jelas dalam surat At-Taubah ayat 100. Baca aja. Surat apa? Surat apa? At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan apa? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Perhatikan, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka
Lihat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka di sini siapa? Muhajirin dan Ansor. Apa yang terjadi? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Allah menyatakan keridhaan kepada Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka. Berarti siapapun yang mengikuti Muhajirin dan Ansor, dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham, Pak? Berarti ayat ini tegas tidak, Pak, menunjukkan wajibnya mengikuti siapa? Para sahabat. Jelas. Adapun hadis banyak. Di antaranya hadis yang paling sahih riwayat Imam At-Tahawi dalam Mushkil al-Athar dengan sanad yang sahih. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Inna satakunu fitan." Nanti akan muncul fitnah-fitnah. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ketika muncul fitnah-fitnah itu apa yang harus kami lakukan, ya Rasulullah?" Maka Rasulullah bersabda apa? "Tarji'una ila amrikumul awwal." Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Urusan yang pertama siapa? Kalau bukan sahabat. Ya tidak. Rasulullah tegas mengatakan, tarji'una ila amrikumul awal. Di saat terjadi fitnah-fitnah yang dahsyat itu, kembalilah kalian kepada urusan yang pertama. Ini nas yang sangat sharih dari Rasulullah SAW agar kita kembali kepada generasi yang pertama. Generasi yang pertama siapa? Sahabat. Adakah sebelum sahabat generasi yang pertama? Nggak ada. Paham ya, akhi? Adapun para sahabat sendiri, ya, mengucapkan untuk mengikuti para sahabat. Contoh Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Battah. Demikian pula Al-Lalikai dalam kitab Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau berkata begini, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Mas, jangan tidur, Mas. Baru 5 menit. Ya Allah, udah tidur. Suara saya merdu ya? Jangan bobok, Mas. Nggak disuruh berdiri, Ustaz. Apa? Nggak disuruh berdiri tidur. Oh, kalau gitu kita ngambil kesepakatan dulu ya. Iya, kesepakatan yang tidur berdiri Yang depan. tidur, nanti yang nunjuk Bang Heru insyaallah. Sampai mana tadi? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufan wa aqwamuhum hadiyan qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi." Ya. Kata Ibnu Mas'ud apa? Siapa di antara kalian yang ingin mengambil panutan, jadikan orang yang sudah meninggal itu jadi panutan kalian. Mereka itu para sahabat. Ya, mereka orang yang paling dalam ilmunya, paling bening hatinya, paling lurus jalannya. Mereka suatu kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud menganjurkan untuk mengikuti siapa? Sahabat. Ibnu Abbas ketika berdialog dengan Khawarij, karena Khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Harura. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika datang ke mereka, apa kata orang Khawarij kepada Ibnu Abbas? Maji tabih. Ada apa kamu datang kemari? Apa kata Ibnu Abbas? Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim unzila al-Qur'an wa hum a'lamun nasi bih. Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka lah Al-Qur'an turun. Dan mereka yang paling tahu tentang makna-makna Al-Quran.
dan aku tidak melihat di antara kalian ada yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arba. Ya. Maka ya akhal Islam, belum lagi ucapan ulama sangat banyak sekali. Kalau saya bawakan ya akhi, perintah untuk kita mengikuti manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam yang 4. Ya, ucapan mereka untuk mengikuti para sahabat masyhur sudah. Apalagi Imam Syafi'i. Beliau bahkan memberikan kaidah-kaidah yang sangat luar biasa sekali bagaimana mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana diriwayatkan oleh Rabi' bin Sulaiman dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, ya. Di mana Imam Syafi'i berkata apa? Laqad athnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala lisani rasulih. Sungguh Allah telah memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau berkata begini, wa hum fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrakin. Mereka para sahabat di atas kita pada setiap ilmu, pemahaman, demikian pula istinbat, ijtihad dan istidrak. Sampai beliau berkata apa? Wa ara'uhum lana Ahmad, dan pendapat mereka itu para sahabat lebih terpuji untuk kita. Wa aula lana indana min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Ini yang ngomong siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Yang di zamannya beliau terkenal dengan Nasirul Hadis, pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Imam Ahmad juga dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, beliau berkata, min usulis sunnati indana, di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik beliau berkata, lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan beres urusan umat Islam ini kecuali dengan yang membereskan generasi pertamanya. Generasi pertama siapa? Sahabat. Abu Hanifah beliau berkata apa? Idza ja'ana an ashabi Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datang dari para sahabat, di atas kepala dan mata. Maksudnya harus diterima. Semua ulama sepakat wajib merujuk para sahabat dalam memahami din ini, akal Islam. Karena mereka orang yang paling sempurna Pak pemahamannya. Mereka yang paling dalam ilmunya. Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dalam sahihnya bersabda begini, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Perhatikan, jangan tidur. Ya, ini saya udah pol nih suaranya Pak. Tapi masih kedengaran merdu juga kayaknya nih. Kata Rasulullah SAW, tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Apa maksudnya zaman setelahnya lebih buruk Pak? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah menafsirkan. Kata beliau apa? Bukan maksudnya raja setelahnya lebih buruk daripada raja sebelumnya. Ekonomi setelahnya lebih buruk daripada ekonomi sebelumnya. Akan tetapi maksud hadis itu ilmu semakin berkurang. Paham tidak? Ilmu semakin apa? Berkurang. Berarti maksud hadis itu tidaklah suatu zaman datang kecuali zaman setelahnya lebih sedikit ilmunya dibanding dengan zaman sebelumnya. Berarti Pak, zaman sekarang kita lebih sedikit ilmunya dibandingkan dengan zaman bapak-bapak kita. Zaman bapak kita lebih sedikit ilmunya daripada zaman kakek-kakek kita. Zaman kakek kita lebih sedikit ilmunya dibandingkan zaman buyut-buyut kita. Mentok terus diurut-urut, mentoknya kemana?
Hah? Kok nggak pada jawab? Tidur apa? Mentoknya ke zaman, berarti zaman sahabat yang paling banyak ilmunya secara mutlak berdasarkan hadis ini ya hadis. Ya. Makanya kalau ada orang berkata di zaman bapak-bapak kita aja nggak ada yang bilang begitu. Nah dulu bapak antum ulama apa bukan? Iya. Zaman sebelumnya lagi ulama terdahulu mereka jauh lebih banyak ilmunya. Zaman imam yang 4 lebih banyak ilmunya. Dan zaman tabi'in lebih banyak daripada zaman imam yang 4. Dan zaman sahabat jauh lebih banyak lagi dibandingkan zaman setelahnya. Makanya kalau kita perhatikan Pak, perselisihan di zaman sahabat sedikit sekali. Semakin jauh dari zaman kenabian, maka perselisihan semakin apa? Banyak dan luas. Maka ini menunjukkan ya akhal Islam bahwa mengikuti manhaj salaf itu hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Wajib. Berarti manhaj salaf, manhaj bukan manhaj alternatif. Itu satu-satunya manhaj yang harus kita ikuti. Nah sekarang Ustaz, apakah orang yang menisbatkan diri kepada salaf dia betul-betul kita katakan benar? Belum tentu juga. Ngaku-ngaku doang sih gampang ya kan Pak. Saya salafi. Ya enggak? Sama dengan orang yang berkata saya ahlus sunnah wal jamaah. Apakah setiap orang yang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah kita langsung cap dia ahlus sunnah wal jamaah? Belum tentu Pak. Kalau menisbatkan diri atau ngaku-ngaku saja gampang, semua orang bisa. Maka dari itulah saudaraku, kalau kita katakan manhajun salafiyun, manhaj salaf, berarti kita harus mengikuti bagaimana metode para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami din ini. Ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi apa itu salafiyah? Nah, ada lagi salafiyah, ya, yaitu manhaj yang dipegang oleh salafus saleh dalam akidah, ibadah, muamalah, hukum, tarbiyah, dakwah, tazkiyatun nufus dan yang lainnya. Disebut manhajus salaf adalah metode yang diikuti oleh para salafus saleh di kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Inilah manhaj yang disebut dengan manhaj salaf. Jadi siapapun Anda yang mengatakan saya salafi, berarti Anda harus dilihat benar tidak akidah Anda sesuai dengan akidah para sahabat. Iya. Benar tidak cara ibadah Anda, cara beragama Anda, cara bermuamalah Anda, cara dalam agama din Anda mengikuti salafus saleh. Kalau Anda berkata, "Oh, saya salafi," tapi cara ibadahnya nggak ngikutin cara ibadah para sahabat. Ya, saya salafi, tapi tidak mengikuti akidah para sahabat. Saya katakan Anda bukan salafi, walaupun Anda mengaku 1000 kali salafi. Ya, faham ya akhal Islam? Azani Allah wa iyyakum. Ya, lupa ini tuh kertas digini-giniin nggak ini. Taib ya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk bab kedua, wajibnya mengikuti manhaj salaf. Wajibnya mengikuti manhaj salaf. Saya di sini bawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para ulama. Ya, sebetulnya sebagiannya sudah saya sebutkan tadi ya, akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Sayang cuma 15 lembar ya. Kayaknya sih nggak bakalan cukup ini dalam pembahasan kita. Ya,
dipas-pasin aja lah nanti insyaallah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Apa hukumnya ngikuti manhaj salaf? Sudah saya katakan wajib. Apa hujah dan dasar Anda bahwa ngikutin manhaj salaf itu wajib? Saya bawakan dalil-dalilnya. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang mengikuti Rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, perhatikan. Dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin ketika turun ayat ini siapa? Para salaf. Sahabat. Kaum mukminin ketika turunnya ayat ini apa? Sahabat. Berarti ya, ayat ini tegas menunjukkan bahwa orang yang tidak mengikuti manhaj mereka, Allah katakan apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan dalam neraka Jahannam. Wasa'at masyara, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Dalil yang kedua tadi sudah kita sebutkan, At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, ya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Dalil yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga sudah saya sebutkan tadi. Apa kata Rasulullah? Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi, sebaik-baiknya manusia generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian apa? Setelahnya. Berarti persaksian langsung dari Rasulullah bahwa manusia terbaik siapa? Sahabat. Karena mereka manusia yang terbaik, kewajiban kita mengikuti yang terbaik. Iya. Dalil yang keempat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Dan dalam lafaz lain yang sebutkan, hadisnya sudah kita sebutkan tadi, bahwa Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. 1 di surga, 72 di mana? Di neraka. Siapa yang di neraka? Siapa yang di surga? Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Tegas, jelas. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Adapun perkataan para ulama banyak sebetulnya, tapi saya hanya bawakan sedikit saja. Di antaranya perkataan Imam Al-Auza'i. Ya, beliau berkata, "Alaika bi athari man salaf." Hendaklah kalian pegang jejak kaki salaf. Wa in rafadhakan nas, walaupun orang-orang mencemoohkan kamu, menolak kamu. Wa iyyaka wa ara'a rijal, jauhi oleh kalian sebatas pendapat-pendapat manusia. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan yang indah. Perhatikan, ya. Imam Auza'i ini Pak seorang tabi'in, namanya ya Abdurrahman bin Amr, kunyahnya Abu Amr Al-Auza'i, terkenal ulama hadis yang terkemuka di zamannya. Ya. Berkata Abdullah bin Mubarak juga seorang tabi'in dan keilmuannya luar biasa, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taqribut Tahdzib. Ya, kata beliau, Ibnu Mubarak ini terkumpul padanya seluruh perangai-perangai kebaikan. Beliau ulama, beliau mujahid, beliau donatur, dermawan, beliau faqih, ya. Beliau juga ahli sejarah, beliau juga ahli qiraat. Banyak seluruh ilmu beliau kuasai. Seluruh keutamaan beliau kuasai, Pak. Ya, Abdullah bin Mubarak pernah suatu ketika dalam sebuah peperangan, Pak,
Ya, ketika terjadi perang tanding dulu sebelum perang besar-besaran, ya, ada seorang pasukan Romawi berhasil membunuh 10 orang kaum muslimin. Kemudian pasukan itu menantang dengan sombongnya, siapa yang berani melawan aku? Nggak ada yang berani, diem. Abdullah bin Mubarak langsung tutup wajahnya, langsung dia lari, maju ke depan, dia diperanginya, dibunuh 10 orang Romawi lagi. Kemudian pergi entah kemana, kemudian sampai di pasukannya lagi, sambil berkata kepada temannya, awas kamu kalau beritahu ke orang-orang kalau itu aku. Beliau nggak mau diketahui siapa dia. Keikhlasannya luar biasa. Abdullah bin Mubarak berkata, ya, kata beliau, ambillah, jadikan sebagai sandaran kamu adalah athar, yaitu Al-Quran dan hadis, dan ambillah dari pendapat yang menafsirkan hadis dengan benar. Ya, Abdullah bin Mubarak radhiyallahu an, seorang tabi'un tabi'in. Maka pendapat yang benar yang dimaksud oleh Abdullah bin Mubarak, kata para ulama, yaitu pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Dan sudah saya sebutkan tadi perkataan imam yang 4. Ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan sudah saya juga sebutkan perkataan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Itu semua menunjukkan, Pak, dengan jelas dan tegas bahwa kita wajib mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya di sini bahas nama lain salaf. Apa nama lain mereka? Nama lain mereka yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama lain mereka apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang masyhur. Kapan munculnya penamaan Ahlus Sunnah, Pak? Penamaan Ahlus Sunnah itu sudah muncul di zaman tabi'in. Zaman apa? Tabi'in. Iya. Imam Muslim meriwayatkan dalam muqaddimah sahihnya dengan sanadnya kepada Muhammad bin Sirin, di mana Muhammad bin Sirin berkata begini, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Mereka dahulu tidak pernah bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika muncul fitnah, ya, qulna, maka kami mulai berkata, samulana rijalakum, sebut nama-nama perawi kamu. Siapa? Fayunzar, lalu diperiksa. Fa in kana min ahli sunnah, jika ia termasuk ahlus sunnah, fayuqbal hadithuhu, maka diterima hadisnya. Wa in kana min ahli bid'ah, tapi kalau dia termasuk ahli bid'ah, fala yuqbal hadithuhu, maka tidak diterima hadisnya. Penamaan ahlus sunnah berarti sudah muncul di zaman tabi'in. Muhammad bin Sirin ini bertemu dengan 30 sahabat lebih, Pak. Ya. Dan Muhammad bin Sirin ini termasuk tabi'in pertengahan. Karena para ulama membagi tabi'in menjadi 3 bagian. Tabi'in besar, tabi'in pertengahan, dan tabi'in apa? Kecil. Siapa tabi'in besar? Yaitu tabi'in yang bertemu dengan para sahabat besar. Bertemu dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Siapa yang pertengahan? Yaitu tabi'in yang tidak bertemu dengan khulafaul arba'ah tadi. Tapi mereka bertemu dengan banyak sahabat. Siapa yang sebut dengan tabi'in kecil? Yaitu tabi'in yang bertemu dengan sahabat-sahabat kecil seperti Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ibnu Umar, yang mereka itu hidupnya belakangan. Nah, ini disebut dengan tabi'in apa? Kecil. Nah, Muhammad bin Sirin ini termasuk tabi'in pertengahan. Ya. Nah, Muhammad bin Sirin menyebutkan di situ, kalau ternyata dari Ahlus Sunnah diterima hadisnya, kalau tidak maka ditolak. Berarti penamaan Ahlus Sunnah sudah ada waktu itu, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Penamaan selanjutnya apa? Ahlul hadis. Ahlul hadis. Dan ini masyhur di zaman Imam Ahmad penamaan itu. Imam Ahmad ketika menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa akan ada suatu kelompok dari umatku yang akan terus tampak di atas kebenaran. Apa kata Imam Ahmad? Illam yakunu ahlal hadis fala adri man hum. Kalau bukan maksudnya ahli hadis, saya tidak tahu siapa lagi mereka. Iya.
Mereka disebut ahlu hadis, Pak, karena mereka sangat kuat berpegang kepada apa? Hadis dan athar. Dan mereka sangat perhatian dalam membedakan antara yang sahih dan yang dhaif. Makanya mereka disebut dengan ahlul hadis. Iya. Di antara juga disebut dengan as-sawadul a'dham. Disebut dengan apa? As-sawadul a'dham, walaupun hadis tentang as-sawadul a'dham itu dhaif, tidak sahih. Iya. Di antara nama mereka juga al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Golongan yang apa? Selamat. Diambil dari hadis bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 1 di surga, 73 di neraka. Berarti yang selamat hanya 1. Maka mereka disebut dengan al-firqatun najiyah. Penamaan selanjutnya disebut dengan at-taifatul mansurah. At-taifatul mansurah. Apa itu? Kelompok yang dibela atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang dibela atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis yang sahih dari Imam Ahmad dan Tirmidzi, la tazalu ta'ifatum min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratan. Akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang ditolong oleh Allah. Maka disebut kemudian dengan istilah at-taifatul mansurah, kelompok yang ditolong. Iya, dengan hujjah dan keterangan. Nama selanjutnya ya akhul Islam yaitu al-ghuraba. Apa itu? Al-ghuraba. Jamak daripada gharib. Siapa al-ghuraba, Pak? Al-ghuraba itu artinya orang-orang yang terasing. Kenapa? Karena mereka terasing di kalangan kaum muslimin sendiri. Terasing dalam penampilannya, karena mereka menghidupkan sunnah Rasul. Terlihat terasing dengan jenggotnya di atas mata kakinya, Pak. Terasing enggak? Iya. Bahkan di zaman sekarang kerasa banget lah terasingnya. Kalau antum pergi ke Bali di sana, jenggot di atas mata kaki, semua orang melototin, awas jangan-jangan teroris ini ya. Iya. Allah musta'an. Terasing dalam cara sholatnya karena ngikutin sunnah Rasul, menjauhi bid'ah. Terasing dalam akidahnya karena mengikuti para sahabat. Terasing. Ya diasingkan. Taib ya akhal Islam azanillahu alaihi wa iyyakum. Sekarang kita masuk kepada pokok-pokok manhaj salaf. Nah, ini yang paling penting nih untuk kita bahas. Ya. Dan ini pembahasan kita insyaallah sampai selesai. Taib ya akhal Islam azanillahu wa iyyakum. Apa pokok-pokok manhaj salaf? Ashabil hadis. Yang pertama, dalam masalah akidah yang menjadi dasar atau pondasinya adalah Al-Quran, Sunnah dan ijma' para sahabat. Adapun qiyas tidak berlaku dalam akidah. Perhatikan. Dalam masalah akidah, dalil kita hanya Al-Quran, terus hadis yang sahih, terus ijma' para ulama. Perhatikan. Ini akidah. Saya mau tanya sama antum, apa itu akidah? Akidah secara bahasa dari kata akoda, ya akidu uqdatan, artinya ikatan. Tapi secara istilah, akidah itu artinya keyakinan. Akidah itu apanya? Keyakinan. Artinya keyakinan. Akidah. Iya. Keyakinan. Dalam masalah agama, Pak, dibagi oleh para ulama ada masalah akidah yang ini berhubungan dengan masalah-masalah ya ilmiah. Ada masalah-masalah yang disebut dengan hukum. Masalah apa? Hukum yang berhubungan dengan masalah amaliyah, yang disebut kemudian dengan istilah fikih di belakangan ini, Pak. Ya, fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih Ramadan, fikih haji. Paham tidak? Nah, dalil dalam masalah akidah hanya 3, Al-Quran, hadis dan ijma'. Tapi dalam masalah fikih
Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Qiyas. Nah, mungkin di antara antum masih banyak bingung, apa sih ijma, apa sih qiyas? Nah, kita akan bahas insyaallah sedikit demi sedikit dulu ya. Al-Quran, udah paham insyaallah Al-Quran ya Pak? Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Wajib diyakini bahwa Al-Quran itu dijamin oleh Allah untuk dijaga sampai akhir zaman. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak terjaga dan bahwasanya Al-Quran sudah dirubah-rubah, dia murtad dari agama Islam. Ya, karena keyakinan seluruh kaum muslimin bahwa Al-Quran yang kita miliki itu dijaga oleh Allah kemurniannya. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikr yaitu Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Iya, ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak Pak kelompok yang mengatakan Al-Quran sudah tidak otentik lagi? Ada, Ustaz. Ada. Siapa mereka? Syiah masyhur. Syiahnya Syiah Itsna Asyariyah yang disebut dengan Syiah Imamiyah Rafidhah. Iya. Mereka punya keyakinan bahwa para sahabat kafir dan para sahabat yang merubah-rubah Al-Quran. Maka mereka punya keyakinan bahwa Al-Quran yang ada pada kita itu katanya apa? Sudah tidak asli lagi. Iya. Maka dari itu banyak ulama yang mengatakan mereka bukan Islam. Bukan apa? Islam. Bukan Islam. Ikhwatul Islam. Ya. Ada lagi Pak, kelompok lain yang mengakui Al-Quran tapi menolak Al-Quran kalau tidak sesuai dengan akalnya. Siapa mereka? Mu'tazilah. Mu'tazilah, keyakinan mereka apa? Akal lebih tinggi dari apa? Wahyu. Maka Mu'tazilah merasa perlu mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran apa? Makhluk. Karena makhluk tidak sempurna. Akal makhluk, Al-Quran makhluk. Sesama makhluk gak masalah dong kalau kita kritik. Makanya orang liberal itu kan Mu'tazilahnya kebangetan. Akhirnya seperti halnya orang Mu'tazilah, semua dalil dari Al-Quran dan hadis yang tidak sesuai dengan akal wajib ditolak atau ditakwil. Ini jelas batil, ya. Ini bukan manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Pak, setiap dalil dari Al-Quran dan hadis kalau bertabrakan dengan pendapat wali ditolak. Ini sufiyah. Kenapa? Karena orang sufi punya keyakinan wali itu lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Dan wali itu maksum, gak mungkin salah. Sehingga akhirnya perkataan wali itu harus diusung lebih daripada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya mereka menganggap kalau ada ayat Al-Quran atau hadis yang bertabrakan dengan pendapat wali, ditolak gitu. Ini semua Pak jalan yang menyimpang dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, menyimpang dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran wajib kita imani Pak. Tapi ingat Pak, dalam tata cara memahami Al-Quran gak boleh sembarangan. Dalam tata cara memahami Al-Quran, para ulama sudah memberikan kepada kita bagaimana metodenya, manhajnya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir berkata, ya, menjelaskan tentang ahsanu turuqit tafsir, tata cara tafsir yang paling bagus. Kata beliau yang pertama apa? An yufassaral Qur'anu bil Qur'an. Cara yang pertama apa? Tafsirkan Al-Quran. Yang kedua apa? Tafsirkan Al-Quran dengan apa? Hadis yang sahih. Yang ketiga apa? Tafsirkan Al-Quran dengan pendapat sahabat. Yang keempat apa? Tafsirkan Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Kalau yang empat ini sudah tidak lagi, baru kembalikan kepada bahasa Arab yang fasih. Perhatikan ya akhwan Islam, ini Ibnu Katsir memberikan kepada kita manhaj dalam memahami Al-Quran.
Taib, bagaimana cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran? Banyak sekali cara-caranya Pak, metode-metodenya. Bukan di sini tempatnya Pak. Iya. Kalau mau nanti ada daurah khusus tentang metode menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, dan sudah saya sebutkan juga sebagiannya dalam buku saya yang berjudul Sebaik-baik Kamu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Di situ disebutkan metode-metode bagaimana cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang jelas orang biasa nggak mampu. Kenapa? Orang yang ingin menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, dia harus betul-betul faham tentang apa? Pertama, ilmu bahasa Arab. Ilmu apa? Yang kedua, ilmu ma'anil huruf. Makna-makna huruf-huruf bahasa Arab. Yang ketiga, ilmu balaghah. Ilmu sastranya Arab. Karena Al-Quran itu sastra yang sangat tinggi dalam bahasa Arab. Kalau Anda belum menguasai itu, jangan sekali-kali nafsirin Quran sendiri. Ya, hati-hati. Modal terjemahan ditafsirkan, oh, dicocok-cocokin, kali cok sama dengan cocok. Wah. Bahaya, Pak. Ya. Yang kedua, tafsirkan Al-Quran dengan hadis. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menafsirkan hadis tersebut. Karena manusia yang paling tahu tentang makna Al-Quran siapa? Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Iya. Itu pun juga harus punya kemampuan ilmu hadis untuk menilai ini hadis sahih atau dhaif. Antum belajar nggak ilmu hadis tuh? Karena harus kuliah dulu, harus mulazamah dulu, belajar ilmu hadis. Hadisnya sahih apa enggak? Tahu-tahu yang digunain hadis yang dhaif, bahkan hadis yang sangat dhaif, bahkan naudzubillah hadis palsu Pak, yang dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Ini enggak benar ya akhwat Islam. Yang ketiga, tafsirkan dengan pemahaman para sahabat. Ini pun harus ya akhwat Islam melihat sanadnya kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sanadnya kepada sahabat itu saya apa enggak? Saya berikan contoh. Ya akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Ya. Ketika menafsirkan firman Allah, illa abiri sabilin hatta taktasilu. Kecuali penyeberang jalan sampai kamu mandi. Banyak ya yang berhujah dengan tafsir Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan abiru sabil, penyeberang jalan itu wanita yang menyeberangi masjid. Jadi kata mereka ayat itu menunjukkan wanita tidak boleh tinggal di mana? Di masjid, kecuali kalau cuma seberang saja, nyeberang saja. Berdasarkan tafsir Ibnu Abbas, dimaksud dengan abiru sabil maksudnya wanita sebatas menyeberangi masjid. Namun Pak, sanad kepada Ibnu Abbas ini dhaif. Karena ia berasal dari periwayatan Atiyah Al-Aufi, dan Atiyah ini ma'ruf, matruk atau matruk. Nah, apalagi itu matruk ya. Bukan Petruk Pak, matruk. Ya. Matruk itu artinya ditinggalkan, dhaif banget itu perawi. Ya. Justru yang sahih dari Ibnu Abbas dari riwayat Sa'id bin Jubair adalah yang dimaksud dengan abirus sabir ay musafir. Artinya apa? Musafir. Paham tidak ya akhwal Islam? Ya. Nah, berarti tafsir sahabat pun harus dipilah-pilah. Buku yang bagus tentang masalah ini ada buku yang berjudul Sahih Tafsir, At-Tafsirus Sahih, yang ditulis oleh Hikmat Bashir. Beliau di situ hanya menyebutkan tafsir sahabat yang sahih saja. Adapun yang dhaif dihilangkan. Ya. Kalau tafsir sahabat tidak dapat, baru yang keempat apa? Tafsir tabi'in. Ulama tabi'in banyak. Yang paling terkemuka dalam ilmu tafsir siapa? Mujahid, murid Imam Ibnu Abbas, murid Ibnu Abbas langsung. Siapa lagi? Ikrimah. Siapa lagi? Sa'id bin Jubair. Ya. Dan lagi ulama-ulama tabi'in yang banyak, yang mereka para ahli tafsir, yang sangat dalam pemahaman mereka, karena mereka mengambil Al-Quran langsung dari para sahabat. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, kalau 4 cara ini tidak ada, baru kata Ibnu Katsir,
kita lihat bahasa Arab yang fasih. Bahasa Arab apa? Yang fasih. Toib. Nah inilah ya akhi cara memahami Al-Quran. Yang kedua, dasar yang kedua apa? Setelah Al-Quran, Sunnah Rasulullah. hadis yang sahih. Sahih. Ingat Pak, hadis yang sahih. Baik itu hadis mutawatir ataupun hadis ahad. Hadis yang sahih. Ya, bukan hadis yang dhaif. Dalam masalah akidah hadis dhaif gak boleh diterima. Seluruh ulama sepakat dalam masalah ini. Dalam masalah akidah tidak boleh ditetapkan oleh hadis apa? Dhaif, tidak boleh. Apalagi kalau nggak ada sanadnya. Ya. Apalagi kalau tidak ada apa? Sanadnya. Makanya ya akal Islam, siapapun yang menetapkan masalah akidah dengan hadis dhaif wajib ditolak, dan itu pendapat yang mungkar, bahkan keyakinan yang mungkar. Apalagi kalau ternyata keyakinan itu dibangun di atas hadis yang apa? Yang palsu. Ya. Hadis yang palsu banyak sekali berseliweran ya akhi di zaman sekarang. Contoh misalnya hadis tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Bertawassullah dengan kedudukanku karena kedudukanku di sisi Allah agung. Ini hadis palsu ya akhul Islam. Ya. Ada lagi hadis palsu, Pak. An-nadhar ila wajhil hasan ibadah. Melihat wajah yang cantik itu ibadah. Ya. Ikhwata Islam. Lihat. Jadi dalam menetapkan akidah yang kedua apa? Hadis yang sahih. Yang ketiga apa? Ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan. Dalam masalah akidah, ijma yang hanya dipakai hanya ijma sahabat saja. Paham tidak? Kenapa? Karena akidah tidak mungkin berubah sampai akhir zaman. Akidah tidak akan mungkin berubah sampai akhir zaman. Maka ijma yang dipakai dalam akidah hanya ijma sahabat, tidak generasi yang lainnya. Karena semua masalah akidah sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Maka siapapun yang akidahnya tidak sesuai dengan akidah sahabat, maka ya akhal Islam itu adalah akidah yang pasti salah. Pasti apa? Contoh, akidah Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir. Karena pelaku dosa besar sudah berhukum dan hukum selain Allah. Sedangkan Allah mengatakan siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Ini keakidah yang tidak dipahami oleh para sahabat demikian. Iya, karena tidak setiap yang berhukum dan hukum selain Allah itu dikafirkan oleh para sahabat. Di sana ada perinciannya, telah dijelaskan oleh para ulama. Akidah Murji'ah mengatakan amal tidak termasuk iman. Ini akidah sahabat? Bukan. Orang Murji'ah mengatakan iman itu cukup keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan. Amal tidak termasuk iman. Amal tidak mempengaruhi iman. Jadi yang penting kamu sudah yakin, kamu sudah bersyahadat, selesai. Kamu berbuat dosa sebesar apapun tidak akan mempengaruhi imanmu. Sehingga menurut mereka orang yang paling banyak berdosa dengan orang yang paling bertakwa sejajar. Ini jelas Pak, keyakinan yang aneh. Ya. Bertabrakan dengan Al-Quran, hadis dan pendapat sahabat.